Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang boleh bertemu lagi lewat pemberitaan firman pada pagi hari ini. Saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada kita semuanya, dan selamat mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita siapkan hati kita untuk kita masuk ke dalam pemberitaan firman, karena kita tahu segala sesuatu oleh karena firman-Nya, dan segala sesuatu boleh dilakukan oleh Tuhan sampai hari ini juga adalah oleh karena firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami memuji Engkau, kami berterima kasih buat rahmat anugerah yang daripada Tuhan, yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, biar Roh Kudus akan menolong, memberkati dan menguduskan kami semuanya, supaya pemberitaan firman-Mu menjadi pemberitaan yang boleh menguatkan, meneguhkan, dan memberkati kami semuanya. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami, dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini tema kita adalah dipersatukan di dalam Kristus. Sekali lagi, tema kita adalah dipersatukan di dalam Kristus. Kalau kita membicarakan tema ini, sebenarnya ada dua hal yang harus kita ingat. Ya, kalau dikatakan dipersatukan di dalam Kristus, berarti ada umat, ya, ada umat yang tidak bersatu di dalam Kristus. Nah, ini satu kata kunci yang harus kita ingat ya. Ada umat yang tidak bersatu di dalam Kristus. Nah, sehingga karena umat itu tidak bersatu dalam Kristus, maka Kristus perlu mempersatukannya. Ya, Kristus perlu mempersatukannya. Nah, kita bisa melihat saudara, kalau kita melihat catatan di dalam Alkitab itu, umat yang pertama yang dicatat oleh Tuhan di dalam Alkitab adalah Israel. Ya, Tuhan memulai segala sesuatu, rencana keselamatannya adalah melalui Israel. Israel dipakai oleh Tuhan menjadi alat, ya, alat kepunyaannya untuk memberitakan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi mereka, bagi bangsa-bangsa lain. Ya, tetapi kita bisa melihat bahwa ternyata di dalam Alkitab itu dicatat kepada kita bahwa Israel itu gagal. Ya, Tuhan mengangkat para pemimpin, Tuhan mengangkat para gembala, Tuhan mengangkat orang-orang penting, ternyata tidak bisa menggembalakan umat itu dengan baik. Ya, tidak bisa menggembalakan umat itu dengan baik, sehingga mereka terserak, mereka dibuang. Ya, sampai puncaknya mereka dibuang kemana? Ke Babel. Ya, mereka dibuang ke sana. Tujuannya Tuhan sebenarnya sederhana. Tujuannya Tuhan adalah supaya mereka bertobat dan mereka kembali menjadi umatnya Tuhan. Tetapi realita yang kita catat adalah bahwa ternyata Israel itu tetap menjadi umat yang tidak taat kepada Tuhan. Nah, sehingga dengan hadirnya Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi itu, sebagai Tuhan dan juru selamat itu menekankan kepada kita bahwa ternyata ada maksud rencananya Tuhan untuk apa? Untuk kembali mengembalakan umat itu. Tapi ternyata umat itu menolak. Dengan matinya Yesus di atas kayu salib itu, maka terbukalah semua rencananya Tuhan untuk semua bangsa. Ya, jadi makanya dikatakan kalau kita melihat di dalam Alkitab itu, ya khususnya di surat Efesus di sana dikatakan bahwa rencana penyelamatan itu sudah tersimpan di hati Tuhan berabad-abad lamanya. Sangat lama Tuhan simpan, dan sekarang baru dinyatakan oleh Tuhan ya lewat pelayanan para nabi, para rasul, ya, sehingga kita ketahui bahwa sekarang kita statusnya adalah gereja. Jadi lembaga yang kedua yang menjadi alat Tuhan untuk memberitakan keselamatannya kepada dunia ini adalah gereja. Ya, gereja. Dan di dalam gereja lah kita mengetahui bahwa ini berkaitan dengan semua bangsa. Jadi tidak hanya satu bangsa lagi. Kalau dulu hanya Israel satu bangsa, dan sekarang sudah segala bangsa. Jadi segala bangsa itu sekarang disatukan di dalam Kristus. Nah, ini harus kita lihat ya, saudara ya. Jadi kalau kita berkata bahwa siapa yang disatukan dalam Kristus itu adalah segala bangsa. Jadi bukan hanya Israel saja, tapi segala bangsa disatukan di dalam Kristus sebagai apa? Sebagai gembala yang menggembalakan kita. Nah, marilah kita melihat pembacaan firman Tuhan yang pertama dulu ya. Kita melihat saudara di dalam Yeremia, ya, Yeremia 23 ayat 1 sampai dengan 6. Kita bisa melihat dalam bagian ini bagaimana Tuhan merencanakan bahwa Yesus Kristus itu adalah
gembala yang bisa mempersatukan baik Israel dan bangsa-bangsa yang lain di dalam satu wadah yang disebut dengan gereja itu. Ya, dipersatukan di dalam Kristus. Saya membaca demikian firman Tuhan. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan tersesat. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang mengembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat, demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan mengembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun, demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dan zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram, dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Kita melihat dalam bagian ini, saudara, Yeremia itu adalah nabi yang dipakai oleh Tuhan untuk berbicara kepada Israel pada waktu mereka dibuang ke Babel. Kita bisa melihat satu persoalan yang paling utama dalam Yeremia pasal 23 ini, bahwa ternyata umat itu dikatakan terserak dia sekarang. Terserak. Ya, tidak ada yang mengembalakannya. Ini catatan yang harus penting kita lihat bersama-sama dalam bagian ini, bahwa dikatakan umat itu tercerai-berai. Tidak ada yang mengembalakannya. Itu tadi yang kita lihat di dalam catatan kita dalam Yeremia ini. Ya, dalam catatan Yeremia ini kita bisa melihat bahwa ternyata umat itu tercerai-berai. Makanya sehingga dikatakan di dalam ayat 1, celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan tersesat. Ya, hilang dan tersesat. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang mengembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatan yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Kita bisa melihat sini, saudara ya. Karena tidak diurus, umat itu tidak diurus dengan baik. Apa yang dikatakan oleh Tuhan? Tuhan katakan bahwa di dalam bagian ini, celakalah. Ya, celakalah para gembala yang membiarkan kambing dombanya terserak. Dalam arti, kalau umat itu tidak digembalakan, Tuhan sudah mempercayakan tugas penggembalaan itu kepada para gembala, para pemimpin yang ada di Israel pada waktu itu, ya, maka hukuman daripada Tuhan adalah celakalah, katanya. Ya, celakalah. Dan dikatakan dalam bagian ayat yang kedua itu, maka ketahuilah aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatan yang jahat, demikianlah firman Tuhan. Jadi Tuhan akan membalas, katanya. Jadi kalau umat itu tidak diurus, ya umat Tuhan tidak diurus dengan baik, maka dikatakan Tuhan sendiri yang akan yang akan menggembalakan umat itu. Makanya dalam ayat yang ketiga, 4, 5 itu sampai dengan ayat yang ke-6, itulah rencana-rencana Tuhan. Itulah yang dibuat oleh Tuhan untuk apa? Untuk menggembalakan umatnya. Karena umat itu terserak, tidak ada gembala yang sanggup menggembalakan, mau tidak mau, Tuhan yang turun tangan untuk menggembalakan umat itu. Tuhan yang turun tangan untuk mengurus umatnya. Dan itu dikatakan di dalam ayat 3 sampai dengan 6, bagaimana umat itu supaya bisa disatukan, saudara, disatukan, ya cara satu-satunya adalah Tuhan yang akan menggembalakan mereka. Ya, Tuhan yang akan menggembalakan mereka. Dan kalau saudara melihat di sana dikatakan ada kata yang paling penting dalam ayat yang ketiga, dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemanapun aku mencerai mereka. Ya, aku mengumpulkan. Yang kedua, aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Lalu aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan mengembalakan mereka. Ini kata-kata kunci yang penting, saudara. Sekali lagi, ya bagaimana caranya Tuhan mempersatukan umat itu, ya dikatakan di dalam ayat yang ketiga, aku sendiri mengumpulkan sisa-sisa. Yang kedua, aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan mengembalakan, ya. Lalu yang berikutnya lagi dikatakan di dalam bagian itu, aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Nah, ini catatan yang penting buat kita. Kita bisa melihat bahwa ternyata Tuhan tuh nggak senang kalau umatnya tercerai-berai. Tidak senang kalau umatnya jauh daripadanya. Tuhan itu tidak senang kalau umatnya ya itu tidak terurus dengan baik, saudara. Makanya
itu yang dikatakan, aku sendiri, kata kuncinya, aku sendiri. Ya, jadi Tuhan yang turun tangan. Mengangkat siapa, saudara? Mengangkat para gembala-gembala yang akan mengembalakan mereka. Ya, makanya dikatakan aku sendiri, dia yang akan mengumpulkan, dia akan membawa ke padang guru, ke padang mereka dikatakan, dan terakhir aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan mengembalakan mereka. Ya, jadi gembala yang ada di belakang ya itu gagal, saudara. Sehingga mau tidak mau Tuhan turun tangan. Mau tidak mau Tuhan mengambil alih kepemimpinan yang ada untuk apa? Untuk mengembalakan umat itu supaya umat itu bisa tetap dipersatukan di dalam Kristus. Jadi bisa kita lihat dalam bagian ini ya bahwa mengapa umat itu harus dipersatukan di dalam Kristus? Karena apa, saudara? Yang pertama tadi dikatakan karena umat itu tercerai-berai, terserak dikatakan. Umat itu terserak, umat itu tidak terurus, tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang membimbing, tidak ada yang membawa ke padang, dan umat itu dikatakan dalam kekeringan. Ya kan? Karena dalam kekeringan, saudara, ya umat itu perlu dipersatukan karena umat itu tidak terurus tadi. Sehingga yang kedua adalah Tuhan turun tangan mengembalakan. Jadi mengapa perlu umat itu dipersatukan dalam Kristus? Yang pertama tadi karena umat itu tercerai-berai. Yang kedua adalah karena Tuhan mau umat itu digembalakan. Ya, karena Tuhan mau umat itu digembalakan. Nah, caranya Tuhan menggembalakannya bagaimana? Dikatakan, itu tadi kata kuncinya, aku sendiri ya akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku menceraikan mereka. Nah, ini dia. Jadi Tuhan akan mengumpulkan sisa-sisa kambing domba, Tuhan akan membawa mereka ke padang guru mereka, dan Tuhan akan mengangkat pemimpin-pemimpin mereka. Ya, sekali lagi ya, saudara, mengapa kita perlu dipersatukan di dalam Kristus? Yang pertama tadi, karena umat tercerai-berai. Yang kedua, karena Tuhan mau umat itu digembalakan dengan baik, saudara. Yang ketiga, karena Tuhan mau umat itu hidup di dalam ketenangan. Ya, hidup dalam ketenangan. Makanya dikatakan sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang-orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Yahweh Sadak. Ya, Yahweh Sadak artinya Tuhan keadilan kita. Dan inilah yang Tuhan mau. Ya, di tengah-tengah umat yang dipersatukan di dalam Kristus itu nanti, bahwa Tuhan dikatakan akan menumbuhkan tunas, ya tunas adil, tunas dikatakan ya, tunas adil ya bagi Daud. Tunas adil itu siapa? Tunas adil itu adalah Yesus Kristus. Ya, tunas adil itu adalah Yesus Kristus. Ya, lihat di sana, aku akan menumbuhkan tunas. Tunas itu huruf besar dipakai di sana. Tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Ya, dalam zamannya Yehuda dan seterusnya. Lalu terakhir dikatakan umat itu akan disebut ya dalam kepemimpinan gembala ini dia akan disebut sebagai Yahweh Sadak. Nah, ini Tuhan mau supaya umat itu tentram, umat itu damai, umat itu tenang. Satu-satunya cara adalah mengangkat pemimpin yang bisa mengembalakan dengan baik. Saudara, dipersatukan dalam Kristus. Mengapa perlu dipersatukan dalam Kristus? Ada 3 alasan dalam bagian ini yang dicatat. Yang pertama, karena umat tercerai-berai. Yang kedua adalah karena Tuhan mau umat itu digembalakan. Yang ketiga adalah karena Tuhan mau. Ya, karena Tuhan mau umat itu ada dalam kedamaian atau ketentraman dalam hidupnya. Makanya perlu gembala yang mengembalakannya. Perlu gembala yang baik yang mengembalakannya. Yaitu yang disebut dengan tunas adil itu. Tunas adil itu siapa? Tunas adil itu adalah Tuhan Yesus Kristus yang akan mengembalakan mereka. Dan tunas Yesus Kristus itu disebut sebagai Yahweh Sadak. Tuhan keadilan kita. Jadi seruan umat yang digembalakan itu nanti Tuhan keadilan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah yang menjadi rencananya Tuhan bagi Israel. Bagaimana Israel itu digembalakan dengan baik, bagaimana Israel itu bisa hidup dalam ketentraman, bagaimana umat itu benar-benar ya bisa mengasihi Tuhan, bisa memberi yang terbaik bagi Tuhan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kita bisa melihat di dalam bagian itu, lalu bagaimana
dengan umat yang bukan Israel. Bagaimana mereka akan dipersatukan di dalam Kristus, saudara? Ya, itu nanti kalau saudara melihat di dalam Efesus, mari kita lihat Efesus pasal yang kedua, ya dalam ayat 11 dan ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-22. Cukup panjang, tapi kita baca pada waktu kita menjelaskan firman ini. Jadi sekali lagi, Israel digembalakan, dipersatukan di dalam Kristus. Mengapa mereka dipersatukan dalam Kristus? Ada 3 alasannya Tuhan di sana. Yang pertama karena umat tercerai-berai. Yang kedua karena Tuhan mau umat itu digembalakan dengan baik. Yang ketiga adalah karena Tuhan mau supaya umat itu bisa tentram, bisa damai di dalam setiap kehidupannya, sehingga Tuhan itu mengangkat gembala yang disebut dengan tunas adil itu, yaitu Yesus Kristus, yang menggembalakan mereka sehingga seruan di tengah-tengah mereka dikatakan Yahweh Sadek. Itu Israel, yang dikatakan Israel yang tercerai-berai tadi. Nah, sekarang bagaimana dengan gereja? Ya kan? Bagaimana dengan gereja? Bagaimana dengan bangsa-bangsa lain? Ya, bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan. Nah, ternyata saudara, lihat di dalam ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Karena itu Efesus pasal 2 ya. Efesus pasal 2 ayat 11 sampai dengan 12. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging. Nah, ini keadaan kita. Ya, keadaan kita dulu, saudara. Ya, keadaan kita dulu tanpa digembalakan oleh Tuhan. Dikatakan di sana, karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu, nah, lihat di sini saudara, bahwa waktu itu satu, kamu tanpa Kristus tidak termasuk keluarga Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Jadi lihat di sini, umat itu kalau tidak dipersatukan di dalam Kristus, saudara, saya mau katakan tadi di dalam catatan daripada Yeremia kepada kita dijelaskan bahwa umat itu tercerai-berai, Israel tercerai-berai. Bagaimana dengan bangsa-bangsa lain? Ya, bagaimana dengan bangsa-bangsa lain? Atau bagaimana dengan gereja? Kalau mereka tidak dipersatukan dalam Kristus, ternyata dikatakan mereka menjadi liar. Karena semuanya tanpa, ya kan? Tanpa, tidak punya kewarganegaraan, bukan Yahudi, ya kan? Dikatakan tidak termasuk kewargaan Israel, tanpa Kristus, tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Jadi kalau sudah tanpa bagaimana saudara? Ya liar. Ya lihat. Nah, inilah keadaan kondisi dari yang kita bangsa-bangsa lain yang kelak akan menjadi gereja itu disebut di luar Kristus. Tanpa pengembalaan yang daripada Kristus, dikatakan kita menjadi apa? Menjadi liar. Ya, menjadi liar. Tidak ada pengharapan, tidak ada kekuatan, tidak ada sesuatu yang bisa kita andalkan di dalam kehidupan kita. Ya, kita liar, dicatat dalam bagian itu. Nah, tetapi sekarang mari kita lihat. Ya, itu kondisi kita tanpa pengembalaan. Tetapi sekarang di dalam pengembalaan, ya, di dalam pengembalaan daripada Kristus itu bagaimana saudara? Ayat 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Siapa yang jauh? Yang jauh kita. Siapa yang dekat? Israel. Ya kan? Israel. Karena mereka umat pilihannya Tuhan pada awalnya. Mereka dekat dengan Tuhan. Ya, mereka begitu dikasih oleh Tuhan. Ya, mereka begitu dikasih oleh Tuhan. Tetapi dikatakan sekarang, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan itu, bangsa-bangsa yang jauh daripada Tuhan, bangsa-bangsa yang saya katakan dari liar itu sekarang, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus. Ya, bagaimana caranya kita dalam Kristus Yesus? Karena percaya kita, karena iman kita, karena hati kita yang berada di dalam Dia, karena percaya kita yang benar-benar percaya kepada Dia, sehingga dikatakan sekarang, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Ada kata kunci dalam bagian itu, oleh darah Kristus. Gembala itu mati bagi kita. Gembala itu memberikan darahnya kepada kita. Gembala itu mempersatukan umat Israel, mempersatukan bangsa-bangsa yang liar tadi, ya, dia dalam bagian itu. Dia mempersatukannya oleh darah Kristus. Dalam arti, oleh kematian Kristus, semua bangsa dipersatukan di dalam Kristus. Nah, ini catatan yang luar biasa, saudara. Ini garansinya. Jadi garansi pengembalaan daripada Kristus untuk umat, untuk gereja adalah apa? Darah Kristus. Itu yang dia katakan. Bagaimana mempersatukan yang jauh itu? Bagaimana mempersatukan yang jauh dengan yang dekat itu supaya
sama-sama bisa menjadi dekat kepada Tuhan. Makanya dikatakan di situ, tapi sekarang dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat. Siapa yang jauh, saudara? Yang jauh kita. Yang dekat itu siapa? Yang dekat itu adalah Israel. Jadi kita bisa mendekat, bisa disatukan dengan Israel itu oleh darah Kristus. Ya, jadi darah Yesus itu luar biasa. Darah Yesus itu mengerjakan segala sesuatu untuk kita adalah dengan sangat luar biasa. Nah, lihat lagi ayat 14. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Lihat sana, darahnya mengerjakan semuanya. Ya, kita yang terpisah dikatakan, ya, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan. Jadi darah Yesus itu mempersatukan kita. Pengorbanan Yesus itu mempersatukan kita. Dan dikatakan dalam bagian ini, salib Kristus. Jadi saya suka di sana. Ada beberapa istilah yang dipakai, saudara. Coba lihat di sana. Darah Yesus merubuhkan tembok, menyatukan tadi ya, yang jauh menjadi dekat, merubuhkan tembok pemisah. Lalu dikatakan membatalkan hukum Taurat supaya apa? Supaya kita bisa menyatu lagi. Lalu dikatakan lagi di sana memperdamaikan keduanya. Ya, darah Kristus itu memperdamaikan keduanya. Memperdamaikan siapa? Israel dengan bangsa-bangsa yang lain. Darah Kristus. Darah Yesus yang mengerjakannya, saudara. Luar biasa ya, saudara ya. Darah Yesus mempersatukan. Jadi kita bisa menemukan lagi. Gembala itu, saudara, sudah menyatukan Israel dengan baik. Dan sekarang gembala itu juga menyatukan bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa yang tidak percaya. Yang jauh katanya. Didekatkan kepada siapa? Kepada umat yang sudah dekat dengan Tuhan itu, dipersatukan di sana oleh darah Yesus. Jadi darah Yesus itu dikatakan tadi mempersatukan. Lalu yang berikutnya, saudara, darah Yesus itu dikatakan membatalkan Taurat itu, dan darah Yesus itu memperdamaikan keduanya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ayat 17. Dikatakan sana, Ia datang dan memberikan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kedua belah pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Ini saya suka ini, saudara. Dan inilah yang ditunggu oleh Israel, dan inilah yang ditunggu oleh bangsa-bangsa yang lain. Yaitu apa? Lihat poin yang ketiga tadi dalam Yeremia itu. Ketentraman. Ya, ketentraman. Umat itu membutuhkan ketentraman. Makanya gembala yang bisa menggembalakannya adalah gembala yang bisa memberikan ketentraman. Ketentraman itu adalah damai sejahtera. Makanya dikatakan, Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Inilah damai sejahtera kita. Di dunia ini kita dipersatukan, ada damai sejahtera. Lalu nanti saudara, ya nanti ada jalan masuk kepada Bapa. Jalan masuk oleh siapa? Oleh Yesus Kristus. Kapan kita dapatkan? Sekarang. Karena percaya kita tadi. Karena kita sudah dipersatukan. Dan kita adalah umatnya. Sekarang ada jalan masuk dikatakan. Ada jalan masuk menuju kepada Bapa. Ya. Lalu ayat 19. Nih tujuan yang kedua, saudara. Yaitu tujuan yang pertama, kenapa umat itu dipersatukan dalam Kristus? Yang pertama tadi supaya ada ketentraman, damai sejahtera. Lalu yang berikutnya, saudara, ya, supaya ayat 19 ini. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan-kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Nah, ini di dalam bagian ini ya. Bagian yang kedua dikatakan adalah bahwa kita ini sekarang bukan lagi orang asing, tapi dikatakan kita adalah kawan ya, sewarga dari orang-orang kudus, anggota-anggota ke keluarga Allah. Kita menjadi anggota kerajaan Allah itu. Nah, ini catatan yang bisa kita lihat, saudara, menjadi catatan penting buat kita pada pagi hari ini, bahwa ternyata bahwa kekuatan daripada darah Yesus itu adalah kekuatan yang sangat luar biasa yang mempersatukan kita, dan tidak ada alasan yang lain untuk kita tidak dipersatukan dalam Kristus. Ya, cara Tuhan mempersatukannya adalah lewat sang gembala itu. Gembala kita itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Biar firman Tuhan ini
menjadi firman yang boleh menguatkan, meneguhkan, dan menuntun kita kepada kebenaran yang membawa kita lagi kepada kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Ya, kita dipersatukan dalam Kristus karena ada gembala kita. Kita dipersatukan dalam Kristus, saudara, bukan karena ada gembala kita, karena ada umat yang tercerai berai, karena ada umat yang liar, sekarang dipersatukan dengan darah Yesus. Dan sekarang dengan dipersatukan dalam Kristus, kita punya pengharapan yang baru. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu. Meteraikan dalam hati kami, biar firman-Mu itu boleh menjadi kekuatan yang bisa menolong, mengarahkan, membimbing kami lagi kepada kebenaran yang daripada Tuhan. Biarlah Tuhan yang penuh kasih, penuh cinta itu, Sang Gembala itu, boleh terus mempersatukan kami yang belum dekat kepada kerajaan-Mu itu. Biarlah kami boleh menjangkaunya, membawanya lagi kepada Tuhan. Terpujilah Engkau, biarlah kekuatan yang daripada Tuhan boleh menguatkan, meneguhkan, dan membimbing kami sepenuhnya. Dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, ketemu lagi pada minggu yang akan datang. Saya senang berkat Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi saudara. Kekuatan kita, karena kita dipersatukan dalam Kristus, Sang Gembala yang agung itu. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.